Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam Famous to Famous. Kembali temani oleh saya Lula Kamal. Dan famous person kita kali ini sudah bisa dilihat bahwa Gus Dur lah famous person kita malam hari ini. Gus, selamat malam. Selamat malam. Kif halak ya Gus Dur? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gus, gimana keadaannya Gus? Kesehatannya bagaimana? Ya baik-baik aja. Kalau mengenai mata bagaimana Gus? Mata ya biasa lah. Kalau kesehatan yang lain? Baik-baik aja. Sedikit gangguan pada ginjal. Baik. Kemudian Gus, belakangan ini sering berobat kemana Gus? Ya saya biasanya di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo. Karena itu saya belum pernah ketemu Gus Dur, walaupun saya dokter, kayaknya belum pernah meriksa Gus Dur, Gus. Iya. Saya ikut diperiksa timnya Profesor Yusuf Misbah. Gus, saya ada satu pertanyaan, ini pertanyaan semua orang katanya. Kalau menurut Gus Dur itu kan kalau dilihat oleh orang adalah yang paling khas dari Gus Dur adalah guyonannya nggak pernah berhenti. Kira-kira mana Gus yang lebih baik? Orang sehat yang sakit apa orang sakit yang sehat? Yang nggak baik itu yang nggak sehat dan yang sakit. Nggak semua orang sakit tuh nggak sehat. Ada orang yang sehat kelihatannya, tapi jiwanya sakit ada. Kira-kira sekarang banyak nggak sih Gus yang kayak gitu Gus? Oh banyak banget itu, dan menduduki jabatan penting lagi. Gus, kayaknya walaupun tadi disebut ada beberapa masalah di kesehatan, kayaknya keliling terus tapi stamina ini masih bisa dijaga. Ada wirid khususnya nggak sih Gus? Bagi-bagi dong Gus. Nggak ada. Saya ini dari kecil, umur 16 tahun itu sudah pesantren di Tegarjo, di Magelang. 14. Lalu di sana saya tiap hari itu belajarnya terus sampai setengah 12. Nggak ngasuh, langsung baca doa segala macam itu bersama-sama sampai jam setengah 1. Nah itu nanti subuh ya baru tidur, taruhlah jam 1 tidur. Subuh setengah 5 udah bangun. Sudah bangun lagi. Nah, jadi sampai sekarang. Stamina itu dari dulu memang udah ditempa seperti itu. Ya gitu. Jadi apapun yang terjadi ya nggak heran lah yang namanya kesehatan. Tapi Gus, wiridnya nggak ada nih Gus yang bisa dibagi-bagi sama semua pemirsa di rumah? Nggak ada. Gus datang wiridnya cuma satu, nggak usah diomongin. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, selesai. Gus datang ke sini dikawal sama 2 orang pas pampres, apa dikawal sama banser, apa dikawal sama siapa aja nih Gus? Nggak ada pas pampresnya yang awal, satu lagi teman Pak Cahyadi Nugroho. Dia ini dari ketua asosiasi pendeta. Oke. Memang sengaja dipilih untuk malam hari ini yang nemenin saya beda. tiap hari kumpulnya dengan Pak Nugroho dan satu lagi dengan Diki Irawan, seorang ibunya Jawa, ayahnya Cina. Oke. Nah sekarang dia lagi pulang ke Sepanjang, Surabaya. Kalau enggak pasti juga hadir ya hari ini. Gus, kira-kira guyonan yang paling baru apa sih Gus? Bagi-bagi dong. Kita kan semenjak jarang ketemu Gus Dur, kita kehilangan guyonannya Gus Dur. Apa sih, nggak ada guyonan. Yang ada ya susah saya guyonan apa itu. Nggak ada yang bisa diingat kira-kira apa ya guyonan yang paling baru? Ya nggak tahu ya paling baru. Yang lain aja deh yang nggak baru. Gus, kalau bicara kan ditemani ya Gus ya, mungkin nggak bisa juga dikawal. Ini memang rasanya nggak aman dikawal atau barangkali memang cuma butuh orang buat bicara aja ngobrol? Enggak, saya bukannya minta dikawal, saya juga tidak minta ditemani. Cuman mereka berkewajiban ngawal saya menurut undang-undang. Oh begitu. Jadi mau nggak mau mereka harus mengikuti lah gitu. Ya itu. Tapi nggak merasa risih Gus? Enggak. Nggak kemudian merepotkan ini yang mengawal ini? Mungkin Ya, mereka sendiri senang kali ya? Tergantung kita. Dianggap repot ya repot, kalau dianggap enggak ya enggak. Jadi teman kan. Gus, hari ini keren banget ya Gus pakai jaket. Saya jarang ngelihat Gus Dur pakai jaket hitam seperti ini. Itu Metro TV nyediain. Terus jadi 10-15 tahun lebih muda sudah pasti. Kelihatannya. Kelihatannya. Tapi aslinya juga memang kan
deep down inside-nya Gus Dur itu adalah berjiwa muda dan tidak pernah hilang. Karena itu guyonannya juga emang nggak pernah hilang. Iya. Jadi presiden atau bukan presiden, apapun ceritanya posisinya, selalu memang guyonannya itu khasnya. Gitu ya Gus? Jadi di dalam sebuah buku tasawuf Ya. dikatakan idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburkan dirimu dalam bumi kekosongan. Maksudnya apa sih? Jangan ada pamrih. Nah, tugas saya pikirin jangan pamrih. Oke, jadi Nggak dibawanya pengen lebih kaya, enak. nggak pengen kuasa, nggak pengen, ya, cuma tugas saya gitu. Nah dengan begitu kita nggak punya beban apa-apa. Dan juga nggak bakalan kecewa dong pasti Gus Dur Iya. ya, karena nggak ada yang diharapkan terlalu besar. Gus, belum lama ini ketemu Soros ya Gus ya, kita mau dengar dong ceritanya seperti apa, tapi kita mesti break dulu sebentar ya Gus ya. Ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan ceritanya Gus Dur bertemu dengan Soros seperti apa ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Pemirsa, kembali di Famous to Famous dan kembali berbincang dengan Gus Dur. Gus Dur, tadi kata Gus Dur, benci tapi rindu ya. Gus, kemarin dulu ketemu Soros ya Gus ya. Ya. Terus apa sih yang diobrolin sama Soros Gus? Ya dia jauh-jauh dari Amerika kemari hanya untuk tahu pendirian kita ini. Nah, kemarin itu ada 6 orang agamawan ya, ada pastornya, ada pendetanya, ada biku Buddha, ya macam-macam lah gitu. Nah, saya kebetulan mewakili Islam. Nah di situ dia bertanya apa pikiran kita masing-masing tentang pemberantasan terorisme. Oke. Akhirnya semua yang ketujuh-tujuhnya pendapatnya sama itu. Dan sama dengan Soros juga, jangan menggunakan kekerasan. Betul. Kenapa? Kalau alasan saya, kalau menggunakan kekerasan itu kita jadi teroris juga dong, karena terorisnya kan sembunyi. Nah lalu kita nembak orang atau nangkep orang, salah tangkap, salah tembak. Nah, betul. jadi kita jadi teroris juga. Apa dong. bedanya jadinya kita dengan mereka? Nah, itu Gus, kalau kenal Soros sudah lama Gus? belum 2 kali ketemu. Pertama ketika di Davos, ketika saya jadi presiden, itu ada forum ekonomi dunia. Ya. Karena saya berbicara tentang bagaimana seorang dari negara-negara berkembang memandang ekonomi dunia saat ini. Lalu kemarin itu ketemu. Oke. Tapi kalau walaupun baru 2 kali ketemu ya Gus ya, kalau Gus sendiri punya pandangan mengenai Soros seperti apa? Orang yang seperti apa sih? Ya Soros itu ya namanya manusia sangat kompleks. Ada aspek-aspek yang kita cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi kalau menganggap orang semua cocok ya itu namanya bodoh. Saya umpamanya SBY itu saya ada yang cocok, ada yang enggak kan? Iya. Ya udah gitu aja udah. Gus sempat dagel nggak sama Soros Gus? Enggak ada, serius dia. Serius nggak sempet guyon ya? Enggak, dia menyatakan juga bahwa di samping soal terorisme adalah bahwa dia ingin masukkan saya ke dalam CIG, itu namanya kelompok yang menyelesaikan konflik di dalam. Oke. Terus disambut oleh Gus? Ya jadi dia bilang supaya saya ikut menyelesaikan Irak. Saya bilang loh sebelum you ngomongin saya udah dari dulu. Karena saya satu-satunya orang di dunia ini yang mendukung Ayatullah Sistani. Dia dulu teman saya ngaji bareng, terus kita belajar bareng. Jadi karena itu ya dia percaya sama saya. Dan saya memang pada dasarnya seorang yang multikulturalis ya, jadi gitu. Jadi saya dia orang Syiah bukan, itu nggak bodoh amat. Dan atas dasar itu kemudian Soros mengajak Gus Dur ikut di forum itu? Nggak tahu juga saya. Oke. Yang jelas pikirannya cocok gitu. Gus, ada yang bilang, banyak yang bilang mengatakan kalau Gus Dur kalau lagi dagel itu lucu nepal. Nah, tapi malam ini belum keluar dagelnya. Oh ya, saya lupa yang paling baru ya. Tapi ada dagelan 3 orang itu dapat menyelamatkan diri dari sebuah kapal laut yang tenggelam. Nah, isinya lebih dari 1.000. Karena apa? Karena berpegang pada
apa itu papan yang seuntai papan, Iya. papan yang ditumpuk-tumpuk gitu. Mereka naik dengan susah payah naik ke atas tumpukan papan itu. Nah kemudian datang apa itu botol. Iya. Begitu dibuka keluar jinnya besar. Yang buka orang Inggris. Kamu mau apa? Saya kasih satu orang satu permintaan. Kamu Inggris apa? Saya lahir di London, sekolah di London, besar di London, istri saya dari London, teman-teman di London, anak-anak di London. Tolong kembalikan saya ke sana. Hilang. Satu lagi, saya orang Paris lahirnya, sekolah Paris, semuanya Paris. Tolong kembalikan, hilang. Orang Indonesia tanya, kamu mau minta apa? Di sini sepi banget, minta yang dua itu dikembaliin sini. Jadi yang dua balik lagi dong. Ya itulah wataknya orang Indonesia. Ini ini mulai kerasa nih, lucunya memang Pol, Gus. Tapi banyak juga yang mengatakan Gus Dur kalau lagi moodnya lagi nggak enak, gampang banget terus kemudian kesel dan suka bicara apa adanya, terus nembak siapapun juga yang pas saat itu memang harus dikatakan baik atau buruknya. Begitu ya Gus? Ya masih lebih baik kan, karena kalau dokter selalu nyuntik, nah itu bedanya. Saya kan milih-milih. Gus, satu lagi ya Gus ya yang katanya banyak dibicarakan orang sekarang tuh formalin Gus. Katanya Gus punya joke mengenai formalin juga yang lucu sekali katanya. Ada, saya formalin cuman begini. Yang paling nggak mau formalin itu paling ribut televisi. Kenapa? Karena apa namanya kru televisi segala macam ini paling takut kalau ditonton hantu. Nah biasanya formalin itu untuk mengawetkan mayat. Jadi kalau gitu kalau televisi ribut-ribut formalin kan supaya nggak ada yang makan. Gus, kalau Gus Dur sendiri ketawa ngakaknya itu biasanya karena apa? Kalau kita kan sering nih, Gus Dur guyon, kitanya ketawa senang. Kalau Gus Dur sendiri kalau... Ya karena melihat yang lucu dalam kehidupan. Seperti apa Gus? Wah banyak ceritain. Yang lucu pemerintah kita sekarang. Apa nih lucunya? Berani bilang ada demokrasi padahal enggak. Demokrasi itu ukurannya kan apakah ada kedaulatan hukum. Nah kedaulatan hukum itu ada kalau hukum berjalan. Lah di Indonesia nggak dilaksanakan, ya bagaimana berjalan? Ya, jadi karena itu ya lucu kan? Kalau yang membuat Gus Dur sedih itu apa Gus? Yang buat saya sedih, kalau diceritain prospek-prospek yang tidak menggembirakan. Contohnya, ada yang bilang, oh tanggal sekian akan ada banjir, nah itu ada yang mati kan, nah, sedih banget saya. Walaupun belum tentu kejadian begitu ya Gus? Oh pada umumnya akurat. Jember kemarin itu, 2 hari sebelum kejadian saya udah dikasih tahu. Siapa nih yang memberitahu Gus? Ada. Ada yang membisiki ya Gus ya? Ya orang tua-tua itu. Gus, kalau dalam keadaan dibisiki sudah tahu 2 hari kemudian akan ada sesuatu yang bikin sedih, kan gundah ya Gus ya? Itu biasanya Gus Dur berbuat apa supaya menghilangkan gundah hati? Bagaimana? Naik mobil, setel kenceng-kencengnya, apa namanya, CD saya, nyanyi Meriam Bellina. Nah itu. Boleh tahu nggak Gus lagunya apa Gus? Ini kalau Meriam Bellina nonton ini. Macam-macam. Pasti dia senang sekali. Oh jadi salah satu CD-nya favoritnya Gus Dur tuh Meriam Bellina yang nyanyi. Iya. Dan itu harus kencang sekali dan ikut nyanyi ya Gus? Ya nggak juga, dengerin aja. Dan biasanya selesai muter-muter itu terus tenang ya Gus ya? Iya, pulang tenang. Supir saya aja yang kemudian jadi tidak tenang ya Gus? Nggak tahu lah, sebodoh amat. Gus kalau sama Ibu Sinta, kalau lagi gundah gitu apa ngobrol juga sama Ibu Sinta? Ya nggak juga, ya ngobrol-ngobrol biasa ya. Jadi nggak ada perbedaan waktu. Satu lagi, kalau sama anak-anak Gus, dekat sekali tidak Gus? Dekat dalam arti semua yang jadi perhatian, keprihatinan mereka saya ikut merasakan. Tapi kalau kumpulnya fisik,
Enggak, masing-masing ada kegiatannya kan. Karena sudah sama-sama pada besar-besar dan punya kegiatan sendiri. Biasanya kalau udah punya joke baru, yang biasanya kebagian mendengar lebih dulu tuh siapa, Gus? Wah, ada ya, orang nemunya di jalan. Jadi ya siapa yang bareng aja waktu itu ya, iya. Gus ya. Kalau menurut Gus Dur sendiri, siapa yang paling lucu, yang paling bikin sering Gus Dur ngakak, yang paling kocak? Ini benar-benar ketawa ya, Gus ya? Ya, Asmuni, Asmuni. Sri Mulat. Kalau yang Dan dia itu hidup dan apa ya istilah saya itu merespons kenyataan. Contohnya tuh suatu ketika dia main dengan Tarsan. Iya. Dia ngomong dulu, Tarsan datang, Mas Muni kenalkan ini Indri sama Yayu. Jawab, udah tahu orang tadi satu mobil kesini kan. Ya, kayak begitu itu kan. Tapi berarti sekarang agak kehilangan dong ya, Gus, kan jarang kita ketemu Asmuni Ya lagi. memang. Bisa sering mampir di warungnya di apa itu namanya di Trawulan. Dan ketemu sama Asmuni dan dengar lagi leluconnya Asmuni. Baik Gus, kita akan break lagi sejenak. Nanti kita akan cerita lebih jauh mengenai ke depan ini seperti apa ya. Apa yang kemudian direncanakan oleh seorang Gus Dur. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Ini bersama Gus Dur. Anda juga bisa berbincang langsung dengan Gus Dur dengan menghubungi nomor telepon 58 30 40 50. Gus, nanti juga pemirsa kita ajak ngobrol sama Gus Dur. Udah cukup lama nggak ngobrol. Saya tadi lupa. Kenapa tuh Gus? Bahwa lagu yang dibawain Ebit punya itu, lagu Rumput Bergoyang. Salah satu di antara favorit saya itu. Kayaknya memang tadi disengaja lagu itu dinyanyikan karena kita juga tahu. Dan ada beberapa penyanyi-penyanyi lain yang kita juga tahu favoritnya Gus Dur. Cuma tadi Meriam Bellina kita nggak tahu tuh Gus. Kalau tahu kita pasang juga sih yang tadi nih. Gus, saya mau tanya, kira-kira 2009 nanti ikutan lagi Gus pemilihan presiden? Saya itu kalau disuruh orang tua jalan, saya udah. Dari dulu saya nggak pernah. Apa sih yang saya cari? Kira-kira orang tua-tua udah kasih ininya kodenya apa nih Gus? Ya belum. Kemarin iya, sekarang ya orang tuanya kan lain. Biasanya kalau kode-kode maksudnya jalan atau tidak kan sekarang udah 2006 nih Gus, tinggal 3 tahunan lagi Gus. Kira-kira kapan tuh Gus? Kalau orang tua itu sih kurang setahun juga, kasih tahu juga bisa menang kita, kenapa enggak? Oh gitu. Nah, mereka siang malam dikasih oleh Tuhan karena siang malam ibadah kan. Kalau mereka bilang oke, jalan terus, Gus yakin menang? Oh iya menang. Kalau kemudian tidak menang gimana Gus? Ya nggak menang ya nggak menang, nggak menang kok. Ya udah ya Gus ya. Ya udah. Tapi kan orang-orang tua Saya itu. lapor sama yang tua-tua itu, kalah ya udah selesai. Udah, kan orang tuanya agak pecah nih sekarang Gus. Nggak suaranya nggak satu katanya. Itu cuma berapa orang, paling tinggi 11 orang. Dan itu nggak akan kemudian mengubah sesuatu gitu ya Gus? Nggak bisa. Oke, kalau pemilihan presiden masih agak lama lah. Kalau yang udah deket nih ya Gus ya, ini Piala Dunia sepak bola nih Gus. Yang saya tahu Gus tuh juga memang pengamat sepak bola dan suka nonton sepak bola. Gitu kan Gus? Ya dulu mesti lihat. Tapi kalau sepak bola itu kan bisa kemudian didengar dan kira-kira siapa? Ya kalau kira-kira nanti yang jadi juara dunia. Iya. Dari 4 itulah salah satu. Siapa nih Gus Dur Jerman pegangannya? Barat sendiri, Prancis, Argentina atau Brasil udah. Tapi kalau favoritnya Gus Dur siapa Gus? Apa? Favoritnya Gus Dur negara mana? Brasil. Brazil tetap ya. Walaupun beberapa tahun ini bukan Brazil yang menang. Oh, udah terakhir sampai sekarang Brasil. Kemudian Gus, kalau Brazil sendiri kan mereka juga punya banyak. Kalau klub sepak bola favoritnya Gus Dur siapa? Kalau klub itu yang paling bagus menurut saya Manchester United dari Inggris. Apa bikin dia bagus Gus? Apa memang Rata, solid? pemainnya rata, depan belakang. Walaupun sudah berganti-ganti siapa yang jadi Oh iya, ininya. dan pelatihnya juga lain-lain.
Kemudian siapa namanya Benfica Oke. di Spanyol. Itu sekarang ada pelatihnya Frank Rijkaard, Iya. orang Belanda. Iya, dia juga memang nama besar lah di dunia bola. Gus, kalau kira-kira di Indonesia kapan ya Gus sampai gitu Gus ke Piala Dunia? Kalau Kalau seperti sekarang ya tetap ramalannya aja Gus Dur, kagak. barangkali 10 tahun lagi kah, 20 tahun lagi? Enggak, masih lama. Bukan karena apa-apa, disiplin kita nggak punya. Ada cerita, Iya. seorang manajer klub sepak bola terancam klubnya itu degradasi ke divisi 2 dari divisi pertama. Jadi karena takut dia bawa dukun. Dukunnya nggak mau masuk di stadion. Jadi, di luar minta diambilin baskom berisi air penuh 55 akhirnya seri kan. Nah, jadi didegradasi karena mesti menang kok. Iya. Jadi manajernya keluar lomba, masa kita dikasih seri jadi masuk degradasi kelas 2 divisi 2. Loh enggak, pasti sampai menang kok. Saya udah ngatur supaya dapat 10-10. Enggak, itu 55, dapat 10-0, 55. Bagaimana kok bisa begitu? Katanya orangnya ya, manajer itu, ya mula-mula cuma kita 5-0 masuk. Iya. Tapi setelah pindah tempat, kita kemasukan 5, jadi 55. Kata dukunnya, pakai pindah tempat. Jadi dukunnya belum di-brief ya? Jadi akhirnya Gus, satu lagi yang katanya guyonnya Gus Dur yang top itu adalah kiai dengan sepak bola. Ini hubungannya katanya erat sekali ya Gus ya? Oh iya, ini ada Kiai Sa'roni dari Kudus, ya hafal Quran. Iya. Waktu saya ke sana dengan Pak Alwi dan Marzuki Usman dulu, dia mengatakan saya ada 3 persamaan dasar dengan Gus Dur dan Presiden Wahid. Oh begitu. Ya, yaitu 1, sama-sama orang pesantren, 2, sama-sama aktif di NU, 3, sama-sama pemerhati bola. Oh jadi dia samanya dengan Gus Dur di sana. Ya, lalu saya diberitahu orang lain, ya orang kaya lah di Solo di Kudus. Dia bilang, itu Kiai Sa'roni keterlaluan. Kenapa? Saya nikahkan anak saya, yang menikahkan itu adalah Kiai Sahal Mahfud, yang khutbah Kiai Mustafa Bisri, doanya Kiai Basir. Saya minta dia memberi nasihat perkawinan. Dia bilang gitu, 11-an berhasil menjadi juara dunia karena depan belakangnya kerjasamanya rapi. Sebut nama itu 25 menit itu nama-nama semua dia hafal. Semuanya bola. Jadi begitulah para hadirin. Kalau karena kompak maka berhasil sekarang menjadi juara dunia. Kompak depan belakang tengah. Rumah tangga juga demikian. Kalau suami istri kompak akan jadi kuat. Wassalamualaikum. Jadi untuk perkawinannya cuma beberapa kalimat aja, tapi awalnya itu semuanya bola. Iya itu. Dan itu yang katanya sama dengan Gus Dur ya Gus ya. Oke pemirsa, Anda juga bisa ngobrol dengan Gus Dur di sini. Jangan lupa 58 30 40 50 selepas ini. Ini saatnya Anda bisa langsung ngobrol dengan Gus Dur. Halo, selamat malam. Malam. Malam dengan siapa ini Pak? Di mana? Dari Mansur di Samarinda. Langsung Pak Mansur. Iya, mau ketemu Gus Dur. Ya bukan ketemu Bang, ngomong-ngomong aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya perkembangan PKB ini bagaimana untuk Gus Dur? Tapi nggak ada apa-apa kok. Karena ada yang bilang itu begini, PKB itu sekarang jadi 2. Tapi ada juga yang bilang, bukan PKB kalau tidak ada Gus Durnya bilang. Begitu ya. Terima kasih aja Gus. Ya, begini ya, Mas. Dalam mengatur PKB, saya selalu berpedoman pada 2 hal. Satu, kalau urusannya silaturahimi, maaf-memaafkan begitu itu kapan saja tanpa PKB pun bisa. Saya lakukan hal itu sudah. Lalu yang sifatnya penempatan tenaga orang dan sebagainya, itu ya lihat dulu dong jujur gaknya, cakap tidaknya,
pantas tidaknya dan seterusnya, banyak itu pertimbangannya. Ya jadi di situ. Nah sekarang ini atas dasar itu maka ya berarti baiknya sih baik, tapi pemakaian jadi lain, penempatan jadi berbeda. Baik, oke. Kita terima lagi yang lain. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Rizal Ibu dari Bekasi. Bu. Oke, langsung Mas Rizal. Ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Gus Dur. Selamat malam. Semoga lekas sembuh Pak. Saya doain Pak. Amin. Kesehatannya Pak. Ya. Saya ingin tanyakan Pak. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kira-kira pandangan Pak Gus Dur mengenai Indonesia ke depannya gimana sih Pak? Dari sisi mungkin ekonomi atau yang mungkin 2006 lah Pak ya. Kita tahu BBM naik. Kedua mungkin secara personal saya ingin tanya, hobi Pak Gus Dur apa sih Pak? Hobinya Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Rizal ya. Terima kasih Pak Gus Dur. Assalamualaikum. Yang pertama, Waalaikumsalam. Indonesia ke depan itu haruslah menjadi Indonesia yang kuat, yang makmur, yang adil. Dan itu hanya dapat tercapai melalui demokrasi. Karena itu keharusan kita mendirikan demokrasi. Nah, demokrasi itu intinya adalah kedaulatan hukum. Kalau sekarang undang-undang aja nggak dijalanin, ya bagaimana? Itu satu. Jadi karena itu Indonesia ke depan haruslah demokratis. Nah, ada macam-macam persyaratannya bagi kita untuk bisa maju, bersih, dan sebagainya. Tapi pada intinya itu haruslah hukum ini tegak. Dan nggak main-main. Nggak main-main. Ya, itu. 2. Itu apa tadi? Hobinya Gus Dur apa? Oh, hobi. Hobi saya kaget ya. Jangan kaget. Tidur. Tidur yang banyak. Kamu kalau tidur dapat apa memang Gus? Selain memang kemudian jadi istirahat dan kita jadi Nggak segar ada, ya? tidur aja. Sehari berapa jam Gus? Ya bolak-balik sih. Kalau udah tua ini bolak-balik. Tapi Sekali nggak- tidur 5 jam itu udah bagus. Baik. Oke, kita terima lagi yang lain. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Bapak siapa, di mana Pak? Adi di Jakarta Timur. Iya, langsung Pak. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Saya Adi, saya seorang tunanetra Gus. Oh iya. Terus terang saya kecewa sekali ketika Gus Dur dilarang mencalonkan diri sebagai presiden dengan alasan kesehatan jasmani rohani. Karena menurut saya ini presiden buruk ya untuk penyandang cacat di Indonesia. Ini nanti bisa dijadikan alasan untuk berbagai hal nantinya. Sekarang ini baru presiden, mungkin nanti bisa untuk posisi-posisi lain, mungkin juga untuk pekerjaan dan untuk yang lain-lain. Jadi pertanyaan saya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Gus Dur untuk memperjuangkan mungkin persamaan hak untuk Saya penyandang itu cacat dari di Indonesia. kecil dibesarkan dalam tradisi kerja keras untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Dan nanti lihat aja apa kepentingannya. Suatu saat itu apa yang paling penting ya itu yang saya laksanakan. Jadi saya sendiri itu nggak punya ambisi begini, ambisi begitu. Semuanya sudah tercapai, mau apa? Mau jadi ambisi jabatan tertinggi, saya udah jadi presiden. Nggak usah mikir-mikir begitu. Tapi kalau itu memang sudah ditugaskan, ya apa juga jalani. Kalau orang-orang tua kemudian mengatakan, Jadi saya nggak, karena kepentingan saya sendiri ya. Dulu saya jadi presiden juga bukan kehendak saya. Karena itu seperak pun saya nggak ngeluarin duit untuk kampanye. baik Gus. Kita terima lagi yang lain. Halo, selamat malam. Iya, akhirnya suara Halo, perempuan. selamat malam. Malam, selamat malam. Ibu dari mana Bu? Dari Sari di Jakarta. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya seorang pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah ya Pak Kiai. Saya cuma mau ngucapin terima kasih. Mungkin ini kita belum sempat ngucapin terima kasih sama Pak Gus Dur ya selama Bapak jadi presiden. Baru kali ini Pak pegawai negeri sipil tuh gajinya dinaikin yang layak gitu loh Pak. Pada masa Gus Dur aja yang gaji kita bisa layak dinaikin. Begini Bu, Kapan lagi ya Pak ya? Gaji kita dinaikin. begini ya. Dalam pandangan saya, kalau Indonesia mau bersih dari korupsi, Iya.
pegawai negeri sipil, militer, dan kaum pensiunan harus dinaikkan pendapatannya 10 kali lipat sekarang dalam 3 tahun. Nah, dengan demikian ini menimbulkan permintaan besar bagi ekonomi. Jadi kalau kita sampai di sampai nggak kekurangan, tambahnya ada 210 juta, bayangin. Itu kemampuan berapa itu. Lalu terus juga kita usahakan supaya pemberian kredit murah itu besar jumlahnya, jangan kecil-kecil seperti sekarang. Nah itu kreditnya itu bunganya 5% setahun, itu masih tinggi. Di Thailand hanya 1/4% setahun. Nah itu, jadi itu yang harus kita bikin banyak lah masih. Oke, baik Gus. Halo selamat malam. Halo selamat malam. Malam. Halo. Ya, selamat malam. Iya selamat malam Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dr. Hakim Siregar di Batam. Silahkan Pak. Agak cepat ya Pak. Ya, Ya langsung Pak. ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya sangat apresiasi sekali dengan Gus Dur. Terus terang aja, salah satu favorit saya adalah Gus Dur. Alhamdulillah Gus Dur sehat. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, Gus, apa kira-kira langkah yang akan datang agar ekonomi serta kesejahteraan di negara kita ini dapat berjalan dengan apa Lebih yang baik tadi ya, Pak Pak, ya? Gus sampaikan. Iya. Itu aja, Gus. Baik, terima kasih, Assalamualaikum. Ekonomi asal pelaku-pelakunya bersih, tidak korupsi, ya insya Allah lah ekonominya bisa bangun. Apalagi Indonesia, nggak ada negara yang kekayaan alamnya seperti kita, sumber alamnya itu besar sekali, lebih besar dari Amerika Serikat, dari RRT, dari yang lain-lain. Iya. Bahkan Jepang nggak punya apa-apa aja bisa gitu, coba. Tapi sekarang kuncinya korupsi itu ya Gus. Korupsi itu. Iya. Nah itu satu, ekonomi kita menjadi ekonomi mahal gara-gara korupsi. Baik Gus. Oke pemirsa, kita akan bicara lebih jauh lagi mengenai Gus Dur. Kali ini kita akan gali lebih jauh mengenai hobinya Gus Dur. Bukan tidur yang pasti, karena jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Kita kembali lagi dalam Famous to Famous, masih berbincang dengan famous person kita, Gus Dur. Gus, saat ini di studio itu ada seseorang yang dekat sekali dengan Gus Dur. Dari mulai Gus Dur presiden sampai detik-detik terakhir kemudian berhenti jadi presiden, orang ini selalu menemani Gus Dur. Sebelum saya panggil orangnya, saya ingin tahu apa arti pertemanan sahabat buat Gus Dur? Ya sahabat itu segala-galanya, lebih dari saudara kadang-kadang. Ya karena orang bisa berteman tuh karena ada saling pengertian. Kalau saudara belum tentu saling mengerti. Baik, kalau gitu kita panggil aja ya Gus ya. Silakan. Ini dia pemirsa, Wimar Witular. Iya Mas Wimar, selamat malam. Malam, Gus. Kita ngobrol. Wimar Gus. Selamat malam. Maaf, lewat mana ya? Lewat sini aja Mas. Tumben. Habis ada Gus Kan Dur. saya Alhamdulillah. nelpon ke sana katanya ke Bangkok. Saya emang baru dari Bangkok kemarin dulu. Oh, Anak saya tunangan. Jadi ceritanya Mas Wimar ini mendadak datang ke sini. Kapan terakhir ketemu Gus Dur? Lebaran. Ya lebaran. Lebaran. Akhirnya saya bisa duduk bareng orang-orang besar di sini. Paling nggak besar perutnya. Bukan saya yang ngomong ya Gus ya. Mas Wimar, Ya. saya mau tanya, kedekatan Anda dengan Gus Dur semua orang sudah tahu. Tapi apa sih dari Gus Dur yang paling kena buat seorang Wimar? Selama saya bersama dengan Gus Dur dan tidak lama itu selama saya bekerja dengan Gus Dur, tidak pernah ada satu saat yang bosen. Nggak pernah ada satu saat yang tidak belajar sesuatu, terus nggak pernah kekurangan ketawa gitu. Nah itu jarang saya kerja sama orang begitu lah. Jadi
mostly karena guyonannya. Iya. Tapi juga wisdomnya ya, kearifan. Saya belajar banyak sekali, mau dibukukan bisa berapa buku. Itu yang gimana dalam guyon itu orang sambil mengajarkan sesuatu, itu kan sesuatu yang hebat ya, Ya, Mas Wimar. tapi tidak selalu juga, ada juga guyon yang nggak ada isinya. Itu Mas Wimar ya. Gus, saya nggak ikut-ikutan Gus kalau Secara udah nyela. keseluruhan, itu seperti saya sekolah pasca sarjana 10 kali lah di situ. Ada orang itu apa naik bis tingkat itu loh, lagi berhenti di pangkalan dan naik. Konduktornya bilang, Pak di atas Pak, 3 orang, penuh di bawah, penuh atasnya, naik ke atas. Begitu bisnya jalan, orang itu lari turun. Pak, dibilang di atas ini kosong, nggak ada supirnya. Nah kayak begitu, setiap pagi begitu, mulai 4:30 sampai malam. Tapi Mas Wimar, kan Gus Dur adalah seorang sosok juga yang unpredictable, apalagi kalau lagi moodinya datang. Itu sulit nggak menghadapi Gus Dur, mumpung Gus Durnya ada di sini? Entah kenapa saya tuh selama bekerja di situ tidak pernah miss the mood sama sekali. Artinya kalau beliau lagi nggak senang, saya juga tahu beliau lagi guyon tahu. Jadi mungkin good luck aja ya. Dan kalau Gus Dur ingat, selama saya bekerja jadi juru bicara, tuh nggak pernah dapat instruksi dan nggak pernah memberi laporan. Tapi oke-oke aja. Apa yang saya ngomong di luar selalu didukung gitu. Soalnya apa? Karena kepercayaan sebagai teman itu dijaga betul oleh Wimar. Gitu loh. Jadi nggak akanlah keluar cerita-cerita yang aneh dari Mas Wimar. Tapi Gus, waktu mau pilih Wimar Witular jadi jubir waktu itu prosesnya repot nggak sih Gus? Ini pakai fit dan proper test nggak ceritanya? Simple aja. Saya cuma nanya sama salah seorang teman, itu Wimar kan dipercaya nggak? Iya, ya udah selesai. Terus Mas Wimar ditelepon, kaget nggak Mas? Saya sebenarnya dengarnya di telepon wartawan, diminta konfirmasi, Anda ditunjuk jadi juru bicara presiden, betul nggak? Sebang saya lagi tidur siang nih, jangan main-main gitu. Tapi kemudian beberapa kali telepon, baru saya percaya. Saya cari nggak tahu caranya nelpon presiden bagaimana gitu. Mau konfirmasi gitu ya? Ya melalui beberapa orang akhirnya ya ketemu juga, tapi saya nggak nyangka sama sekali. Saya kan bukan orang serius ya, dan bukan orang politik, dan bukan orang punya jabatan. Tapi yang jelas saya sangat mendukung Gus Dur dari jauh. Oke, kalau ada orang yang kita mau tanya mengenai seperti apa sih Gus Dur, mungkin Mas Wimar yang mesti bisa cerita. At least yang saya lihat selama 2 tahun itu ya, dan sesudahnya. Ya. Boleh dong kita dibagi? Saya kira Gus Dur itu orang yang betul-betul kalaupun tidak jadi presiden, itu adalah resource yang paling besar di Indonesia, karena dari satu orang itu lahir banyak sekali perubahan. Selama kepresidenannya waktu itu barangkali nggak kerasa. Sekarang kerasa, demokrasi, pengembalian militer ke tempatnya, persamaan etnis, toleransi budaya di seluruh dunia itu terdengar. Sesudah beliau turun presiden, malah saya pernah ikut ke Amerika, ke Eropa, disanjung sebagai pemimpin dunia. Di Indonesia tidak selalu begitu. Jadi itu bagi saya satu resource yang besar sekali untuk Indonesia. Kalau gitu Mas Wimar tahu dong, salah satu hobinya Gus Dur selain Meriam Bellina yang nyanyi, Gus Dur cerita dong Gus, saya mau nanya mengenai musik. Ya, saya itu musik apa aja asal enak didengar ya itulah hobi saya gitu loh. Jadi ada yang kaget dari BBC World Service untuk ulang tahunnya nanya saya, apa lagu yang Anda paling senang? Yang Inggris apa yang Jerman, apa Arab, apa Latin, apa India? Oh yang bahasa Inggris. Baik. Yaitu lagunya Janis Joplin. Lagunya lagu apa? Ya Me and Bobby Meg. Kira-kira kalau dinyanyiin sedikit aja Gus, boleh dong Gus. Dibantuin sama saya sama Mas Wimar. Ayo dong, bisa. Ayo dong Gus. Kapan lagi saya maksa mantan presiden nyanyi, di sini tempatnya. Kata-katanya aja hafal. Jadi ya udah lupa. Sedikit aja Gus. Ya, bahasa Arab aja dah. Ya boleh deh yang bahasa Arab, saya terima. Pujian itu sebelum imam datang waktu sholat di surau atau di masjid, biasanya ada pujian memuji Tuhan. Nah itu ada satu yang bagus untuk saya tapi. Ilahi lastulil firdausi ala. Wahai Tuhan,
aku bukanlah orang yang pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan aku tidak kuat dengan api neraka. Bayangin, surga nggak pantas, neraka nggak mau ya. Fahabali taubatau waghfir dunubi. Maka berikan kepadaku kemampuan bertobat dari dosa-dosa yang besar. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Karena hanya Engkau lah yang dapat memaafkan dosa-dosa yang besar. Kembali di Famous to Famous bersama Gus Dur, famous person kita, dan ada Mas Wimar juga di sini sebagai sahabatnya Gus Dur. Gus, kita sudah di penghujung acara Gus. Satu lagi saya minta Gus, kira-kira apa sih ujangan-ujangan lagi buat kita semua masyarakat Indonesia? Gampang aja itu. Be yourselves. Jadilah diri kalian sendiri. Udah, jangan jadi orang lain. Saya selamanya jadi diri saya sendiri. Itu yang paling saya senangi pada Mas Wimar. Dia itu bukan orang lain. Dia Wimar Witular. Oke, dengan baik. segala kelemahan dan kelebihannya. Terima kasih. Ini satu pertanyaan lagi Gus, walaupun saya tidak boleh nanya lagi, tapi tetap saya ingin tanyakan. Kira-kira dewan kita sekarang, ini pertanyaan nakal sebetulnya, sudah naik kelas belum Gus dari playgroup kemarin? Turun. Baik Gus, terima kasih banyak atas jawabannya. Mas Wimar, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Gus Dur. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di acara Famous to Famous. Saya Ula Kamal mohon pamit. Selamat malam.